Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam program ibadah persekutuan doa keluarga pada malam ini dengan tema tulang kering dibangkitkan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara bersama-sama dengan keluarga kita untuk sejenak meluangkan waktu kita bersekutu bersama-sama, beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, dan seraya menaikkan syukur kita atas setiap berkat Tuhan yang sudah kita terima di dalam perjalanan kehidupan kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Akhir kata kami ucapkan, selamat beribadah, sekiranya Tuhan memberkati. Amin. Ibadah pertanyaan keluarga ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 240A ayat 1 dan 2. Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku menyanyi kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah kita balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Selamat dengan kuat yang Kau beri, ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus dari akan daku domba binal yang sesat untuk membela diriku di pikulnya salibra. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat yang hidup. Bapa kami yang di sorga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti akan firman Tuhan dan diberi kekuatan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Namun kami mohon ampun terlebih dahulu atas segala dosa-dosa kami, supaya kami layak mendengarkan firman-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur.
Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan malam hari ini dalam ibadah kita tertulis di dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 37 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, mari kita dengarkan serta renungkan bersama. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita pernah mengalami berbagai kesulitan dalam kehidupan kita, dan kesulitan yang kita alami sampai membuat perasaan kita atau kehidupan kita hampir putus asa, bahkan kita berpikir bahwa tidak ada lagi jalan bagi kita. Kita kehilangan harapan, kita kehilangan pegangan hidup. Bahkan sebahagian mungkin dari kita berpikir lebih baiklah kita mati daripada hidup di dalam kegetiran hidup yang sangat luar biasa. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, berbagai ujian hidup, berbagai pergumulan, berbagai persoalan yang membuat kita demikian. Kehidupan ekonomi yang terus-menerus menghimpit, apalagi dalam situasi saat ini pandemi COVID-19 yang dampaknya sangat menyulitkan bagi kita. Pekerjaan sulit untuk didapatkan. Barangkali di antara kita sudah berkali-kali sudah keluar masuk dari berbagai perusahaan, kantor untuk menjatuhkan lamaran pekerjaan, tetapi tidak satu pun yang menerimanya. Tak satu pun menerima kita. Berbagai usaha kita buat, tapi kita selalu gagal dan jatuh. Bahkan modal pun sudah habis. Di tanah perantauan kita menjadi gagal. Mau pulang kampung kita malu rasanya, mau bertahan di perantauan sudah amat sulit. Pasangan suami istri yang sudah berkeluarga, yang sudah menikah sekian lama, sekian tahun, sudah lama menanti-nantikan berkat keturunan, tetapi tak kunjung tiba, tak kunjung keluarga kita, rumah tangga kita memperolehnya. Semua itu dapat menggiring kita kepada situasi kehidupan yang seperti yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka di dalam pembuangan. Apa yang mereka rasakan? Di dalam penglihatan Yehezkiel, bangsa Israel di pembuangan Babel itu seperti layaknya tulang-tulang kering yang berserakan di sebuah lembah. Tulang-tulang kering itu menggambarkan bahwa bangsa Israel sepertinya telah mati.
Mereka merasakan kematian. Bahkan kematian yang mereka rasakan itu kematian yang tidak layak. Bayangkan, tulang-tulang kering itu berserakan. Kematian yang tidak dikubur, kematian yang dibiarkan di situ, tidak ada yang memperhatikan. Kematian yang sungguh tidak layak. Mereka mengatakannya, mereka kehilangan harapan. Tidak ada lagi harapan untuk pulih kembali. Tidak ada lagi harapan untuk kembali ke tanah leluhur mereka. Tidak ada harapan untuk kembali ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan Allah kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Tidak ada harapan untuk dipulihkan kembali sebagai bangsa yang pernah jaya di bawah pemerintahan Daud. Sehingga mereka dalam perasaan mereka, pengalaman itu, sepertinya tidak ada lagi harapan bagi mereka. Rasanya sudah mati. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, namun berita baik kepada kita. Malam hari ini firman Tuhan menyapa kita. Tuhan menyampaikan nubuatannya kepada Israel, bahwa sekalipun demikian kondisi bangsa Israel dalam pembuangan di Babel dalam kehidupan mereka, tetapi Tuhan akan datang. Tuhan akan memulihkan mereka. Tuhan akan membuka kubur-kubur mereka. Dan Tuhan akan membangkitkan mereka. Tuhan menghidupkan mereka. Dan di mana dalam penglihatan itu, oleh kuasa Allah, tulang-tulang kering yang berserakan itu menyatu kembali, dan Tuhan memberikan rohnya, sehingga oleh roh itu tulang-tulang kering yang sudah menyatu menjadi hidup kembali dan bangkit menjadi manusia. Demikianlah nubuatan Tuhan Allah dan demikianlah janji Tuhan Allah kepada bangsa Israel oleh Yehezkiel, bahwa Israel yang bagi mereka sudah terkubur mati, tetapi Tuhan akan datang membuka kubur-kubur mereka, membangkitkan mereka, memberikan rohnya kepada mereka, dan membawa mereka kembali dari pembuangan Babel dan tinggal di tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, inilah berita baik kepada kita. Seberapa lama, seberapa sulit kehidupan kita yang kita alami saat ini, seberapa menderitanya kita hari ini, bahkan mungkin kita merasa bahwa tidak ada lagi harapan, tetapi Tuhan datang menyapa kita. Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Tuhan akan membuka jalan bagi saudara, bagi kesulitan saudara, bagi perjalanan saudara yang sudah mentok. Sepertinya saudara sudah terkubur, tapi Tuhan akan membuka kubur-kubur yang menutup hidup saudara dari damai sejahtera. Kubur-kubur yang menutup hidup saudara dari berbagai kegagalan. Kubur-kubur yang menutup saudara dari berbagai berkat Tuhan. Tuhan akan membukanya, Tuhan akan membangkitkan saudara, dan Tuhan akan memberikan rohnya yang kudus kepada saudara. Oleh rohnya akan menuntun saudara, akan menuntun kehidupan kita menuju tanah perjanjian, menuju surga yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus bagi orang-orang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jangan pernah hilang harapan, jangan pernah putus asa. Percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan pintu yang tertutup akan dapat dibuka. Bagi Tuhan jalan yang tiada akan dibukakan jalan bagi kehidupan kita. Asal kita datang setia kepada Tuhan dan mintalah rohnya, roh kudusnya memenuhi hidup kita, memenuhi hidup saudara, agar saudara dituntun kepada setiap berkat-berkat
yang sudah dijanjikan dan disediakan Tuhan bagi kita. Ingatlah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah meneguhkan iman dan harapan kami. Firman-Mu telah bersabda kepada kami bahwa selalu ada jalan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan sekalipun kami rasanya ada di dalam dunia orang mati, tetapi Engkau akan membukakan kubur-kubur dan membangkitkan kami, dan oleh Roh-Mu akan memulihkan dan menuntun hidup kami kepada berkat keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan dan sediakan. Tuhan, biarlah firman-Mu yang akan kami pegang dan tertanam di dalam kehidupan kami dan menjadi landasan hidup kami Bapa, sehingga apapun yang kami alami, kesulitan apapun yang kami rasakan, yang kami hadapi, kami tidak akan pernah putus asa, kami tidak akan pernah hilang harapan. Kami akan senantiasa percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan telah berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala kesulitan kita, segala kesulitan yang saudara alami, Tuhan pasti akan dapat memulihkan kita. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya akan mengajak saudara-saudara untuk berdoa syafaat. Apapun yang saudara mohonkan, mari sampaikan kepada Tuhan di dalam doa syafaat kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau berikan waktu ini kepada kami untuk beribadah, bersekutu kepada Tuhan, dan menaikkan syukur dan puji-pujian kami kepada-Mu ya Bapa, atas setiap kasih karunia dan berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kiranya Kau berkenan menerima ibadah dan syukur kami ya Tuhan, menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu, dan berkenan juga Engkau memberkati kami ya Bapa, melawat kami ya Tuhan, membangkitkan kami dan memberikan Roh-Mu kepada kami, kepada setiap keluarga, kepada setiap pribadi yang bersekutu dengan Tuhan. Bapa dalam surga, Engkau tahu Tuhan berbagai kesulitan yang kami alami saat ini oleh berbagai hal, oleh karena pandemi COVID-19 dan oleh kesulitan-kesulitan yang lain, sulitnya mencari pekerjaan, oleh karena kesulitan ekonomi, persoalan rumah tangga, sakit, penyakit ya Bapak, dan demikian juga pergumulan di tengah-tengah keluarga, di mana begitu lama kami menanti-nantikan berkat keturunan, tetapi belum juga Engkau memberikannya. Tuhan, biarlah kami tetap setia di dalam setiap pergumulan yang kami alami, di dalam keyakinan, di dalam pengharapan yang tetap hidup dan kokoh, bahwa sebagaimana Engkau membuka kubur-kubur umat-Mu Israel, membangkitkan mereka, memberikan Roh-Mu dan menuntun mereka ke tanah perjanjian, demikian juga Tuhan hidup kami saat ini. Engkau akan buka kubur-kubur kematian kami, Engkau akan bangkitkan kami, Engkau berikan Roh-Mu yang kudus kepada kami untuk menuntun kami menuju keselamatan yang sudah Engkau sediakan bagi kami ya Bapa. Tuhan, yakinkan kami, berikan kami iman yang kokoh, iman yang teguh, yang menyaksikan kepada kami bahwa
bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekalipun dunia ini menutup pintu-pintu, iblis menutup pintu-pintu bagi kami, tetapi Tuhan akan membukakannya bagi kami orang-orang yang percaya. Hanya tuntut kami ya Tuhan, dan arahkan kami Bapa, ingatkan kami untuk datang kepada Tuhan, untuk menerima Roh Kudus-Mu, untuk menjadikan Roh-Mu menjadi penuntut bagi kehidupan kami, supaya kami menerima pemulihan dari Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, perjalanan kehidupan kami selanjutnya, Tuhanlah yang menyertai kami. Tuhanlah yang menyertai setiap keluarga demi keluarga yang percaya kepada Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, yang tetap setia kepada-Mu ya Bapa. Dan perjalanan hidup mereka senantiasa akan menerima limpahan berkat-Mu ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa banyak berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita lewat pemeliharaannya dan tuntunannya atas hidup kita. Selayaknya kita memberikan syukur kita lewat persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan atas setiap berkatnya. Dan sambil memberikan persembahan kita, mari kita naikkan pujian kita dari buku Ende nomor 417 ayat 1 dan 3. Tradisi tutu halwa. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami persembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepada-Mu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama di dalam doa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Kembali kami mengingatkan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, situasi pandemi COVID-19 masih belum reda, bahkan semakin meningkat akhir-akhir ini. Oleh karena itu, mari kita tetap mengingat protokol kesehatan dan kita melakukannya. Mari kita ingat 5M: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan sedapat mungkin mengurangi mobilitas. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita. Amin. Shalom.